model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pada pembelajaran IPS di sekolah dasar, yaitu yang pertama scientific, yang kedua project based learning, dan yang ketiga deep learning. Yang pertama yaitu pendekatan scientific. Pendekatan scientific dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar menekankan pada proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah sosial. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik cara aktif membangun kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan melalui tahapan-tahapan ilmiah untuk memecahkan masalah dan menemukan konsep. Selanjutnya yaitu tahapan kunci atau sintak dalam saintifik, yaitu yang pertama mengamati, yaitu mengidentifikasi fenomena atau masalah IPS di lingkungan sekolah. Yang kedua menanya, yaitu merumuskan pertanyaan atau hipotesis tentang apa yang diamati. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba, yaitu melakukan eksplorasi, membaca atau menguji hipotesis. Yang keempat yaitu menalar, yaitu menganalisis data, mengumpulkan konsep dan membuat kesimpulan. Yang kelima yaitu mengomunikasikan, yaitu menyajikan hasil temuan atau kesimpulan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Keterkaitan model pembelajaran problem based learning dengan saintifik yaitu dimulai dengan masalah data, kita mengamati, menanya, bisa mencari solusi, dan menyajikan analisis, kemudian bisa menalar atau mengomunikasikan. Sangat efektif untuk materi IPS yang berfokus pada masalah sosial. Yang kedua yaitu keterkaitan project based learning atau PJBL dengan saintifik, yaitu mendorong siswa menghasilkan produk atau proyek. Proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek mengharuskan pengamatan, riset, dan analisis data. Yang ketiga yaitu keterkaitan inquiry based learning atau IBL dengan saintifik, yaitu inti dari model ini adalah menemukan konsep melalui penyelidikan, sangat kuat pada tahapan menanya dan mengumpulkan informasi, memberikan ruang bagi siswa menemukan inti pelajaran sendiri. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi adalah rencana umum kegiatan guru dan siswa untuk mencapai tujuan secara efektif. Yaitu ada strategi berbasis eksplorasi, yaitu strategi yang berfokus pada pemberian pengalaman luas kepada siswa untuk menjelajahi materi dari berbagai sumber. Sangat mendukung tahap mengamati dan mengumpulkan informasi dalam IPS. Selanjutnya yaitu strategi kooperatif, memanfaatkan kolaborasi kelompok untuk memecahkan masalah atau menganalisis data. Strategi ini vital untuk tahap menalar, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama yaitu mengamati. Metode IPS yang digunakan yaitu observasi langsung atau studi lapangan, yaitu mengamati pasar, lingkungan sekolah, atau sumber daya alam sekitar secara langsung. Yang kedua yaitu menanya. Metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, mendorong siswa merumuskan pertanyaan kritis dan hipotesis terhadap fenomena yang diamati. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Metodenya yaitu wawancara dan survei sederhana. Siswa mengumpulkan data primer dari narasumber, misalnya tokoh masyarakat atau pedagang. Yang keempat yaitu menalar, simulasi dan analisis kasus. Siswa menganalisis studi kasus sosial atau memainkan peran untuk memahami hubungan sebab akibat. Yang kelima yaitu mengomunikasikan. Dalam metodenya yaitu presentasi atau role playing, yaitu menyajikan temuan dalam bentuk lisan atau visual dan memerankan situasi sosial. Yang kelima yaitu teknik pembelajaran. Yang pertama yang digunakan yaitu teknik enforcer atau teknik kooperatif, mendukung tahap menanya dan menalar. Siswa berpikir sendiri, berpasangan, lalu berbagi dengan kelompok. Yang kedua yaitu gallery work, mendukung tahap mengomunikasikan dan menalar. Siswa berkeliling melihat dan memberikan umpan balik pada hasil kerja kelompok lain. Yang ketiga yaitu penggunaan peta pikiran atau mind mapping, teknik visualisasi untuk menyusun dan menghubungkan informasi setelah mengumpulkan data. Yang kedua yaitu pendekatan project based learning. Pendekatan yang relevan yaitu pertama pendekatan kontekstual,
yaitu mahasiswa menganalisis bagaimana PJBL memastikan pembelajaran IPS selalu terhubung dengan kehidupan nyata siswa dan lingkungan sosial mereka. Misalnya, proyek tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar sekolah, yaitu membuat konsep tanggung jawab sosial menjadi nyata. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu PJL secara inherent bersifat konstruktivis, yaitu analisis fokus pada bagaimana siswa aktif membangun pemahaman tentang konsep-konsep IPS seperti ekonomi, geografi, sosiologi melalui eksplorasi, penelitian, dan kolaborasi proyek, bukan sekedar menerima informasi dari guru. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi inquiry. Siswa aktif mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan mengolah data untuk menyelesaikan proyek. Contoh dalam proyeknya yaitu mengamati keanekaragaman budaya di Indonesia. Siswa akan merumuskan pertanyaan seperti apa saja tarian tradisional dari Jawa Barat. Yang kedua yaitu strategi kolaboratif. Pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok. Strategi ini sangat penting dalam PJBL agar siswa dapat saling bertukar ide dan memecahkan masalah bersama. Yang ketiga yaitu strategi kontekstual. Pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata siswa seperti proyek tentang pemanfaatan sumber daya alam akan berfokus pada sumber daya yang ada di lingkungan sekitar sekolah atau rumah siswa. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode inti dari PJBL. Siswa merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Yang kedua yaitu metode diskusi kelompok, digunakan untuk memecahkan masalah, berbagi temuan, dan merencanakan langkah selanjutnya dalam proyek. Yang ketiga yaitu metode kunjungan lapangan, untuk proyek yang membutuhkan data langsung dari sumbernya, misalnya wawancara dengan tokoh masyarakat atau kunjungan ke museum lokal. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama teknik wawancara. Siswa mewawancarai narasumber untuk mengumpulkan data kualitatif. Yang kedua teknik studi dokumen, mengumpulkan informasi dari buku, artikel, atau situs web yang relevan dengan proyek. Yang ketiga yaitu teknik presentasi. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka kepada audiens, misalnya guru, teman sekelas, atau orang tua, untuk mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum. Yang ketiga yaitu deep learning. Yang pertama yaitu analisis model pembelajaran. Mahasiswa dapat menganalisis model pembelajaran IPS yang efektif di SD. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Mahasiswa dapat menganalisis pendekatan pembelajaran IPS yang berpusat pada siswa. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran, itu dapat menganalisis strategi pembelajaran IPS yang efektif di SD. Yang keempat yaitu metode pembelajaran, dapat menganalisis metode pembelajaran yang efektif di SD seperti metode diskusi, proyek, atau metode simulasi. Yang kelima yaitu teknik pembelajaran, dapat menganalisis teknik pembelajaran IPS yang efektif di SD seperti teknik pembelajaran berbasis permainan atau teknik pembelajaran berbasis cerita, dan bagaimana deep learning dapat digunakan